Ya, selamat datang kembali di video saya belajar, dan di video ini kita akan melanjutkan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jika di video sebelumnya kita melakukan konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner, oktal, dan heksadesimal, di video ini kita akan membahas kebalikannya. Kali ini kita akan mengkonversi dari bilangan biner, oktal, dan heksadesimal ke bilangan desimal. Yang pertama adalah untuk bilangan biner ke bilangan desimal. Untuk bisa mengkonversi kita perlu tahu ya. Kalau bisa ini hafal sampai dengan beberapa bilangan pangkat. Jadi sebagaimana konsep di awal, sebetulnya basis bilangan merupakan bilangan pangkatnya, sehingga untuk nanti kita mengkonversi kita perlu mengalihkan dengan pangkatnya. Untuk bilangan biner karena dia pangkat 2, maka kita harus nanti menghitung berapa nilai pangkatnya. Nah, untuk 2 pangkat 0 itu berarti dia desimalnya bukan 2 ya, tapi 1 harusnya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Ini kita tahu bahwa dari binernya adalah 1, 1, 0, dan seterusnya. Kita tidak akan menggunakan tabel ini, kita akan lebih ke pemahaman konsepnya. Tapi tabel ini bisa dijadikan juga sebagai sebagai pembantu untuk kita nanti mengkonversi dari biner ke desimal. Oke, kalau saya menggunakan caranya adalah seperti ini. Ini sebetulnya kita punya angka binernya 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Sebagaimana konsep di bilangan berpangkat atau di bilangan basis ya, karena biner ini basis 2. Kalau kita ingat desimal, misalkan desimal itu kalau saya punya 125, maka ini akan sama dengan 1 dikali 10 pangkat 2 ditambah 2 dikali 10 pangkat 1 ditambah 5 dikali 10 pangkat 0. Untuk biner pun berlaku hal yang sama, maka ini akan sama dengan 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Ini dikali 2 pangkat nanti kita akan hitung. Ya, oke, saya ulangi lagi. Untuk bilangan 1, 0, 1, 1, 0, 0 ini akan sama dengan 1 dikali 2 pangkat sekian ditambah 0 dikali 2 pangkat sekian ditambah saya tulis depannya 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Ini dikali 2 berpangkat. Maka kita tinggal mulai dari sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan 2 pangkat 6. Kita mulai dari yang 2 pangkat yang gampang saja, mulai dari 2 pangkat 0 berarti 1 berarti ini 0 dikali 1 ditambah 2 pangkat 1 adalah 0 dikali 2, kemudian 1 dikali 2 pangkat 2 berarti 4, 1 dikali 4, kemudian 2 pangkat 3 adalah 8, berarti ini 1 dikali 8 ditambah 2 pangkat 4 adalah 16 dikali 1, lalu 2 pangkat 5 adalah 32, dikalinya adalah dikali 0, lalu ditambah 64 dikali 1. Ini tinggal kita hitung. Ini karena 0 kita abaikan, 0 kita abaikan, 0 kita abaikan. Jadi kita hitung hanya 1, 2, 3, 4. Berarti 1 dikali 64 itu berarti 64 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4 dikali 16 berarti ini ditambah 16. Lalu ditambah 1 dikali 8. Lalu ditambah 1 dikali 4 berarti 4. Yang lainnya karena 0 berarti 0. Kita hitung 64 tambah 16 adalah 70. 70 ditambah ini 6 tambah 7 80. 80 ditambah 12 sama dengan 92. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Kalau kita punya bilangan, misalkan
kita ambil yang sederhana, binernya yang lebih simpel saja. Misalkan saya punya bilangan binernya 1001. Ini akan sama dengan 1 dikali 2 pangkat. Saya tidak tulis dulu. 0 0 1. Ini berarti 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1. Ini dikali 2 pangkat 2 dan ini dikali 2 pangkat 3. Kita akan abaikan yang 2 pangkat 0, yang 0-nya. Jadi kita abaikan, berarti ini hanya 1 kali 2 pangkat 3 8. Lalu 1 ditambah 2 pangkat 0 yaitu 1. Berarti ini adalah 9. Itu cara mengubah dari biner ke desimal. Jadi sebetulnya nanti ke depannya kita akan, kalau saya biasa melakukan hal seperti ini supaya lebih simpel, ini misalkan 1101. Ini berarti ini adalah 1 2 4 8. Kalau saya bisa seperti ini dan seterusnya, sehingga kalau ini pasti ini akan saya abaikan, saya tinggal menjumlahkan 1 tambah 4 tambah 8. Untuk kasus yang ini yang panjang, misalkan ini sudah jelas, ini berarti 1 2 4 8 16 32 64. Saya akan hanya akan hitung yang satunya saja, berarti 4 tambah 8 tambah 16 ditambah 64. Maka hasilnya adalah ini berarti 64 tambah 16 tambah 8 tambah 4. Ya, hasilnya adalah tadi 92. Itu cara yang biasa saya gunakan untuk mempercepat cara penghitungan. Jadi ketika kita tuliskan saja, pastikan bilangannya pasti seperti ini. Pasti 1 2 4 8 16 32. Kalau masih banyak digitnya berarti ini 64, ini 128, ini berarti 256 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mengkonversi bagaimana kalau dari oktal ke desimal. Prinsipnya sama. Yang kita ganti adalah bilangan berpangkatnya. Seperti ini misalkan 145. Maka 145. Tinggal ada ini 8, 8, 8. Kita mulai dari kanan biar gampang. Ini 0, 1, 2. Berarti 1 dikali 5 ditambah 8 kali 4 ditambah 64 kali 1. Maka dia 100. 100. Oh, ini 77 ya, 101. Ini 11 harusnya ya. Caranya seperti itu. Kalau misalkan punya bilangan oktal 27, ya ini sama dengan 2 dan 7. Ini berarti kita pun bisa melakukan hal yang sama. Kalau tadi bilangannya pangkatnya pangkat 2, sekarang pangkat 8 pangkat ya. Ini berarti pasti depannya 1, pangkat 1 itu 8. Ya berarti 8 tambah 1 9. Untuk yang 145 ini misalkan 145 ini berarti saya tuliskan agak jauh jaraknya, 145. Ini kan 1, ini 8, ini 16. 64 ya. 64. Berarti ya tinggal ini 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Ini 8 pangkat 3 berarti 8, ini tinggal dikali 8 lagi. Berarti 8 kali 4 dan seterusnya lah ya, tinggal kita hitung. Tinggal 5 kali 1, ini 5. Kemudian ini 4 kali 8 32. 64 kali 1 64, berarti 64 tambah 32 tambah 5. Itu untuk dari oktal ke desimal. Jadi yang berbeda adalah bilangannya. Kalau tadi yang biner ini 2 pangkat, kalau yang oktal maka dia 8 pangkat. Sehingga berlaku hal yang sama untuk konversi dari heksadesimal ke desimal. Bedanya adalah kalau dia ada digitnya kita ganti dengan bilangan penggantinya. Kalau C, misalkan di sini ada C 5 dan 4. Kita lihat ada C 5 dan 4. Lalu pangkatnya berarti pangkat 0, 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2. Jadi supaya tidak salah kita mulai dari sebelah kanan. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Tinggal kita hitung. Pangkat 0 adalah pasti 1. Pangkat 1 adalah 16, pangkat 2 nya berarti 16 kali 16 256. Tinggal kita ganti, C-nya adalah sama dengan 12. 5 tetap 5 dan 4 tetap 4. Berarti 4 kali 1 4, 5 kali 16 80, 12 kali 2 56, 3072. Maka ini adalah hasilnya. Kalau misalkan saya punya bilangan heksadesimal, misalkan yang gampang adalah 1A. Ya ini berarti 1 dikali 16 pangkat ditambah
A dikali 16 pangkat sekian. A ini akan sama dengan 10. Maka ini 10 dikali 16 pangkatnya tinggal kita tulis dari kanan. Pangkat 0 pangkat 1. Pangkat 0 berarti ya 1. Ini pangkat 0, ini pangkat 1, 1 kali 16 pangkat 1. Berarti ini akan sama dengan, saya lanjut ke atas, ini akan sama dengan 1 dikali 16 pangkat 1 adalah 16, dan 10 dikali 1 ya 16 pangkat 0 adalah 1. Berarti ini 16 ditambah 10, maka ini sama dengan 26. Begitu cara mengkonversi kebalikan. Jadi kalau dari desimal ke bilangan lain itu berarti dibagi. Maka kebalikannya kalau dari yang lain ke desimal ini akan dikali. Jadi kalau ini tadi dari desimal ke biner kita kemarin bagi 2, bagi 2, bagi 2. Kemudian ke oktalnya dibagi 8, bagi 8, bagi 8. Ke heksanya dibagi 16, 16, 16. Maka kebalikannya adalah kita kalikan dengan 16 pangkat, 8 pangkat, dan 2 pangkat. Itu untuk konversi ke desimal. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami adalah bagaimana mengkonversi dari biner ke oktal dan sebaliknya. Kenapa? Karena nanti biasanya cara kita untuk mengkonversi supaya lebih mudah sebetulnya menggunakan konversi dari biner ke bilangan lain. Itu akan lebih mudah. Jadi untuk biner ke oktal, cara kita mengubah adalah dengan membaginya menjadi tiga bagian. Jadi kalau ada bilangan seperti ini kita lihat 1, 2, 3 kita hitung, kita potong di sini 1, 2, 3. Nah, berarti tinggal kita konversi binernya. Ini kan kalau biner sama dengan tinggal kita konversi dari 3 digit ini ke desimalnya. Jadi caranya sama dengan kita konversi biner ke desimal. 001 adalah ini berarti 1, 2, 4 berarti 4. Ini 1, 2, 4, 1. Ini berarti 2 dan 1 adalah 3. Ini 1. Berarti 1, 3, 4. Kalau ada bilangan biner lain misalkan ini acak saja 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Maka kita tinggal pisahkan dari sebelah kanan ya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kita konversi 0, berarti ini saya jauhkan 1, lalu saya punya 1, 1, 0, saya punya 1, 1, 1, dan saya punya 0, 1, 0. Caranya gampang, sama seperti yang kita lakukan ketika konversi ke biner. Jadi kalau dari biner ke desimal itu digabung semua, tidak kita bagi-bagi. Kalau dari biner ke oktal kita akan bagi setiap 3 digit. Sehingga ini 1, 2, 4 berarti 2. Ini 1, 2, 4 sama-sama 1 berarti 7. Ini 1, 2, 4, 6 berarti ini 1. Maka ini 1, 6, 7, 2. Itu bilangan oktalnya. Lalu kalau ke heksadesimal, kalau tadi ke biner, kalau tadi ke oktal, tadi ke oktal. Oke, ini ada urutannya. Ini ya, saya ulangi lagi nih. Ini kalau dari oktal ke, oke ini dibalik. Nah, dari biner ke heksanya, kalau tadi yang biner ke oktalnya kita bagi 3, maka kalau dari biner ke heksadesimal kita akan baginya setiap 4. Nah, jadi kalau ada bilangan biner seperti ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Lalu ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dengan cara yang sama ini saya pindahkan 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Dengan cara yang sama ke biner ke desimal. Ini berarti 1, 2, 4, 8. Ini 0, berarti kita abaikan. 2, 4, 8 berarti 14. Ini juga karena sama ya, 1, 1, 1, 0 berarti 14. Ini 1, 2, 4, 8. Yang ini kita abaikan karena 0, berarti ini 1. Berarti 1, 14, 14. Nah, 14 kalau di heksa adalah E, maka ini menjadi 1 E. Nah, sehingga untuk mengembalikan dari heksadesimal ke biner dan oktal ke biner, maka caranya adalah kita balik.
Jadi kalau saya punya ini contohnya adalah 4, 5, 7, 3 ya. Sudah tinggal kita lihat 3 itu berapa sih? 3 adalah ini kalau saya talar, kalau mau cara dibagi dua boleh, tapi kalau saya lebih senang menggunakan saya punya contekan seperti ini 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4. Jadi saya akan cek 3 itu kurang dari 4, berarti pasti antara ini, hanya 2 digit ya. 2 dan 1 berarti 1, 1, berarti ini 0, 1, 1. 7 itu nggak mungkin lewat dari 8, berarti di sini 4, 2, 1, 7 berarti 1, 1, 1, 5 di antara ini, berarti 5 itu adalah, kita lihat kalau 4 ditambah 2 nggak mungkin, berarti dia 4 tambah 1, berarti ini 1, 0, 1. Lalu kalau 4 ya, 4 itu pasti ini 4 ya, 4 berarti 1, 0, 0. Jadi akan kalau kita gabungkan menjadi 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Itu dari oktal ke biner. Kalau misalkan saya punya oktalnya 2, 5, 3 ya sama. 3-nya berarti kita cek 3 itu berarti, kalau saya caranya senang begini ya. 3 ini berarti 2 tambah 1 berarti 1 dan 1. Berarti 0, 1, 1. 5 berarti 4 tambah 1 berarti 1, 0, 1. Ini mungkin yang belum terbiasa agak sedikit bingung mungkin ya. Oh ini 2 itu berarti 1, 0. Berarti ini 0, 1, 0. Dari mana sih cara ini? Cara ini sebetulnya sama seperti yang sudah kalian lakukan ketika mengkonversi dari ya dari desimal ke biner. Jadi sebetulnya berawalnya dari sini. 3 dibagi 2 itu dia hasilnya adalah 1 sisa 1. Berarti dibagi 2 lagi sisanya 0. Berarti 0, 1, 1. Ini. Lalu 7 dibagi 2 adalah 3 sisa 1. 3 dibagi 2 1 sisa 1. 7 dibagi 2, iya ini hasilnya 3 sisa 1. 3 dibagi 2 itu ya berarti ini 1, sebetulnya ini 1, 1, 1. 1, 1, 1. 5-nya 5 dibagi 2. Tetapi karena seiring waktu kita akan terbiasa, kalau cara yang saya gunakan ya seperti ini. Saya ulangi lagi. Nah, ini 3. Saya punya contekannya kan seperti ini. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Kita lihat 3 dari jajaran angka ini mana yang bisa menjadi 3. Ya, caranya adalah kita cari aja yang misalkan di antara bilangan ini. 3 itu adanya di sini. 3 sebelum 4. Kita lihat kalau sebelum 4 dijumlahkan bisa 3 enggak? Oh, bisa. Kalau bisa berarti betul. Nah, ini kalau di sini kita lihat. 3 itu berarti 2 ditambah 1. Berarti yang tinggal saya tuliskan. Ini berarti dia pasti 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 0 dikali 4. Maka dia menjadi 3 sehingga dia 011. Lalu kalau misalkan 7 itu nggak mungkin, kalau 1000 nggak mungkin karena sudah 8, maka pasti dia hanya ada di antara 3 digit ini. Kita lihat bisa nggak dia jadi 7. 4 tambah 2 tambah 1 ya 7 ya sudah, berarti ini berarti 1, 1. Yang 5 misalkan 5 itu adalah nggak mungkin 8, karena kalau 8 berarti kalau 1000 berarti dia 8. Dari mana kita dapat 5? 5 itu adalah, kalau ini misalkan 2 tambah 1, 1 berarti 2 tambah 1, 3. Kalau ini 1, 1, 1 tadi kita hitung nilainya adalah 7. Lalu 5 berarti ya tetap pasti di antara 3 digit ini. 5 itu adalah 4 ditambah 1. Berarti yang satunya adalah 4 dan 1. Ini berarti 0, berarti 1, 0, 1. Itu cara yang biasa saya gunakan. Begitupun kalau dari heksadesimal ke biner caranya sama. Jadi kita tinggal mengembalikan nilainya. Sorry kalau tadi dari
biner ke oktal, oktal ke biner. Tadi yang belum adalah dari ya ini. Dari biner ke heksa tadi sudah kita bahas ya. Dari heksa ke binernya. Ini berarti dari heksa ke biner. Kita lihat dari heksa ke biner. Nah ini contohnya adalah A, D, dan E. Caranya sama. E ini berarti ini harus kita ubah dulu. A ini kan A, D, dan E. A ini sama dengan 10, D itu sama dengan 15 ya, 15, dan E ini sama dengan D ini 14, D nya 14, dan E nya adalah 15. Itu enggak ya? 9, 10 adalah A, 11 nya B, 12, D nya 13, ini 14 gitu ya. 15 nya F, berarti 10, 13, dan 14. 10 kita bisa dapat dari mana? Saya jajarkan lagi. 1, 2, 4, 6, 8, 6, 16. Saya ulangi lagi. Sebentar. Saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu. ADE ini ADE. A-nya adalah tadi 10, D-nya 13, E-nya 14. Maka saya tinggal jajarkan 1, 2, 4. Dari mana ini? Ini adalah 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan seterusnya. Ini 10. 10 itu 10 adalah, kita lihat 10 itu di antara 8 dan 16. Jadi nggak mungkin sini, berarti pasti di sini. Dari mana saya dapat 10? Dari 8 ditambah 2. Ini berarti 0, 0. Berarti 1, 0, 1, 0. Cocok ya. Berikutnya D. D itu 13. 13 itu pasti di bawah 16. Berarti di antara ini. Kita bisa dapat 13 dari 8 ditambah 4, 12. Kalau ditambah ini lagi jadi 14. Kelebihan berarti 8 ditambah 4, 12. Kalau mau jadi 13 dia pasti ditambah 1, berarti ini 0, ini 1, berarti 1, 1, 0, 1. Lalu 14-nya saya tulis lagi di sini 1, 2, 4, 8. Ini pasti di sini ya, karena nggak mungkin lewat dari sini. Kita lihat untuk bisa mendapatkan 14 berarti 8 ditambah 4, 12, masih kurang 12, pengen jadi 14, pasti ditambah 2 lagi, nggak mungkin ditambah 1, berarti ini pasti 0. Kalau 15 berarti 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 berarti 1, 1, 1, 1. Caranya seperti itu. Setelah itu kita tinggal gabungkan kembali ke seluruh digit ini menjadi satu baris. Jadi tidak perlu kita pisah-pisah. Maka ini adalah konversi dari heksadesimal ke biner. Lalu bagaimana kalau kita mau konversi dari heksadesimal ke oktal? Sebetulnya kalau saya tidak menggunakan cara-cara seperti ini, kalau kita mau mengubah dari heksadesimal ke oktal, maka cara paling gampang adalah kita ubah dulu heksa ke biner. Oh ya, ini juga caranya sama sebetulnya. Jadi caranya adalah kita ubah. Misalkan ini saya punya F1 ya. F1, F ini berarti tadi 15. Lalu satunya adalah ya 1, 15 ini berarti, ini saya talar ya, 1, 1, 1, 1. Ini berarti 0, 0, 0, 1. Terus kita gabung dulu. Berarti 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Setelah itu kita geser 3. Jadi sebetulnya cara ini adalah kalau kita mau mengubah dari heksadesimal ke oktal dan sebaliknya, maka dari heksa kita ubah dulu ke biner, baru dari biner kita ubah ke oktal. Begitupun kalau saya mau mengubah dari oktal ke heksa, kita bisa melakukannya adalah dari oktal ke biner dulu, dari biner baru ke heksa. Cara ini yang lebih memudahkan kita. Nah sekarang kita lanjut. Kalau ini kita jadikan oktal, 001 berarti 1, 110 berarti 1, 2, 4 berarti 6. Ini berarti 011 berarti 1, 2, 3, 361. Cocok. Nah inilah hanya tabel-tabel pembantu saja, bisa sebagai pembanding ya, bisa kalian gunakan untuk membantu mengkonversi. Ini acuannya kalau oktal ke biner,
001 dan seterusnya. Jadi kalau 111 pasti 7. Ini biasa kita gunakan kalau untuk mengubah dari biner ke oktal sebagai tabel pembantu saja. Ini kalau dari biner ke heksa kita ambilnya 4 bit, 4 digit. Dari 0000, 001 ini urutan ya. Jadi 000, 001 dan seterusnya itu berurutan dari heksanya, berarti 0 sampai dengan F. Jadi kalau tadi saya talar, kalian bisa sementara pakai bantuan ini. Misalkan saya mau ada bilangan heksadesimalnya tadi itu berapa ya, kita ambil yang F1. Ini cara pakainya. Jadi F1 ya tinggal ini aja F1. Tapi ini tidak saya sarankan. Kenapa? Karena kalau kalian pakai tabel ini nanti tidak akan paham. Lebih baik tadi menggunakan polanya pola berpikir bilangan berpangkat. Dan selesai materi konversi bilangan kita sudah selesai. Kita sudah melakukan konversi dari desimal ke bilangan lain dan sebaliknya, atau dari biner ke oktal dan seterusnya, semua sudah kita bahas. Artinya materi untuk sistem bilangan mungkin kita stop di sini di konversi bilangan, dan bagaimana supaya kita bisa dengan cepat mengkonversi. Caranya adalah kita harus sering berlatih. Kita akhiri video tentang sistem bilangan ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.